Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling menetapi takwa Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan orang yang paling bertakwa minan nas di antara manusia adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling bertakwa. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mencapai ketakwaan, maka jalannya adalah mencontoh dan mentauladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalannya. Juga kita semuanya mengetahui Nabi alaihi salatu wassalam telah meninggalkan untuk kita Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita ingin tahu bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadi hamba Allah yang baik, ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang itu adalah wahyu Allah yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlaknya Nabi, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi alaihi salatu wassalam adalah Al-Quran. Jadi kalau kamu ingin tahu akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Ini muqaddimah pertama yang ingin saya sampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di awal pembahasan mengenal Al-Qadariyah, kelompok sesat yang mengingkari takdir, nasy'atuhu, bagaimana sejarah keberadaannya atau eksistensinya,
dan munculnya di dalam tarikh sejarah Islam. Kembali pada pembahasan tadi muqaddimah. Jadi kalau orang ingin bertakwa, baca Al-Quran, baca hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, mereka adalah orang-orang yang mengimani perkara yang gaib. Allah berfirman, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-Quran adalah hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya. Di antara sifat mereka adalah orang-orang tersebut beriman kepada perkara yang gaib. Jadi ini hal penting yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Mengimani perkara yang gaib. Tugas kita mengimani. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib bagi kita mengimani arkanul iman, rukun-rukun iman. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qadar. Dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, maka Nabi menyebutkan 6 rukun iman ini, di mana yang ke-6 adalah wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir Allah yang baik atau yang buruk. Yakni segala sesuatu itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya orang yang sehat, sakitnya orang yang sakit, kayanya orang yang kaya, miskinnya orang yang miskin. Segala sesuatu yang terjadi itu bil qadar, dengan apa? Takdir. Kewajiban kita adalah mengimani itu. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan qadar, dengan takdir. Naam. Jadi jangan ragu-ragu. Ya. Kalau ada orang yang ngantuk di taklim, kita tanya, dia ngantuk sudah ditakdirkan atau belum? Sudah. Taib, antum di depan, yang di depan sini, ya, apakah sudah ditakdirkan? Sudah ditakdirkan. Yang bersembunyi di belakang tiang juga sudah ditakdirkan. Memang di situ jatahnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Tidak sembunyi insyaallah itu pas di situ jatahnya. Nah, nanti mutung ya kan. Jangan mutung, biasa saja namanya. Baik. Jadi segala sesuatu itu dengan takdir, kita imani itu. Kewajiban kita mengimani segala sesuatu itu telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wasallam telah jelas menyebutkan bahwa segala sesuatu itu telah Allah takdirkan. Naam. Saya baca sebagian ya. Dalil. Nah. Tadi ayat sudah kita bacakan ya. Adapun hadis, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim rahimahullah fi sahihihi dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Beliau mengatakan, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ingat, sabdanya Rasul itu wahyu dari Allah. Dan beliau mengabarkan syariat ini termasuk perkara yang gaib. Nabi mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alfa sanah. Nabi mengatakan, kataballah, Allah subhanahu wa ta'ala menulis, telah, artinya sudah terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala menulis maqadir, takdir khalaik, semua makhluk-makhluk Allah, qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi langit yang 7 belum ada, belum Allah ciptakan. Bumi yang 7 lapis juga belum Allah ciptakan. 50.000 tahun sebelum diciptakan itu semuanya, Allah sudah menulis segala sesuatu yang akan terjadi. Maqadirul khalaiq. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan ketahuilah bahwa iman kepada takdir itu adalah keimanan kita kepada ilmunya Allah. Ingat, sejauh mana keimanan kita tentang ilmunya Allah. Kita meyakini bahwa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala melingkupi, mencakup segala sesuatu. Yang tidak terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi. Tidak ada sedikit pun yang luput dari ilmunya siapa? Allah. Ini harus tidak boleh lepas ini. Jadi iman kepada takdir itu sangat erat kaitannya, bahkan ini adalah asasnya keyakinan kita tentang ilmunya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah. Jadi kalau kita ditanya, Allah belum menciptakan Fir'aun, apakah Allah tahu apa saja yang akan dilakukan Fir'aun? Jawabannya, Maha tahu. Tidak ada yang samar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula segala sesuatu yang terjadi dalam dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam, perjalanan hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Semuanya. Antum sebut apa saja kejadian tentang diri antum atau orang lain atau yang terjadi di alam ini, itu semua telah ditakdirkan. Allah sudah tahu. Nah, apa yang tidak akan terjadi Allah tahu. Apa yang akan terjadi Allah tahu. Jadi tidak ada yang luput dalam ilmunya siapa? Allah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Saya cukupkan dengan salah satu ayat dari firman Allah. Nah, dalam surat At-Talaq ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya itu.
yang demikian luas, demikian indah, demikian sempurna. Di antara hikmahnya agar kamu semuanya tahu, lita'lamu annallaha, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Diciptakannya alam semesta ini agar kita ngerti, agar kita tahu Allah itu ala kulli syai'in qadir. Coba lihat diri kita saja, ikhwan. Nah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan diri kalian, tidakkah kalian melihat betapa besar kekuasaan Allah? Kita hanya masukkan nasi, makanan ke mulut kita, kemudian selebihnya Allah yang ngatur. Bagaimana proses yang terjadi di dalam tubuh kita ini? Nah, alhamdulillah makan yang tidak berhenti di mana? Ya. Ada namanya kalau pelajaran IPA itu gerakan peristaltik katanya itu. Gerakan. Nanti setelah masuk proses di sini namanya. Di lambung. Masuk apa saja? Ya. Yo daging masuk. Apalagi, Pak? Masuk semua itu ya. Soal yang haram-haram kalau orang-orang yang beriman tuh. Begitu masuk sudah Allah Subhanahu wa taala mengatur entah apa saja yang terjadi, kemudian diserap tubuh jadi daging ya. Kalau ummahat yang sedang menyusui jadi laban, jadi susu. Ya. Sudah. Kita merenungkan diri kita aja dah tidak bisa ya, tidak bisa mencerna betapa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Jadi itu hikmah Allah menciptakan langit dan bumi di antara itu. Agar kalian itu tahu, yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga agar kalian tahu dan yakin wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tuh yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang luput. Nah. Jadi itu ikhwan. Kalau Nabi mengabarkan seperti itu, kita yakin Allah itu ilmunya mencakup segala sesuatu, ya selesai sudah. Atas dasar ilmu Allah itulah kemudian dicatat segala sesuatu yang terjadi itu di Al-Lauhil Mahfuz. Itu yang dicatat 50.000 tahun sebelum diciptakannya apa? Langit dan bumi. Yang ditulis itu berdasarkan ilmunya Allah. Jadi tidak mungkin salah. Beda ilmunya kita. Beda ilmunya panjenengan semuanya. Hari ini bilang A, besok ternyata bukan A, ternyata apa? B. Itu kalau ilmu kita. Tapi ketika kita berbicara takdir, kita berbicara ilmunya Allah yang mencakup segala sesuatu dan tidak ada yang luput, ya, sedikit pun dari ilmu Allah. Kemudian ditulis di Lauhil Mahfuz. Setelah itu terjadilah satu demi satu apa yang telah Allah takdirkan itu dicatat, itu terjadi persis seperti apa yang Allah catat. Berarti betul-betul ilmu Allah itu maha sempurna. Nah, betul itu terjadi sesuai dengan urutannya. Ya. Di dalam Lauhil Mahfuz tertulis bahwa Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad SAW, ya seperti itu terjadinya. Ya. Di Lauhil Mahfuz tertulis bahwa Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad SAW, ya seperti itu terjadinya. Nah, di Lauhil Mahfuz tertulis bahwa Nabi SAW terlahir dari rahim Aminah. Dengan ayah siapa? Abdullah. Ya seperti itu terjadi. Dalam Lauhil Mahfuz tertulis bahwa Nabi lahir dalam keadaan ayahnya sudah wafat. Itu terjadi. Seperti itu. Siapa yang akan menyusui Nabi itu semua sudah tertulis. Disusui oleh Halimah Sa'diyah. Terus semua kejadian. Sampai hari ini. Segala sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari takdir siapa?
Allah, semua sudah dicatat. Semangatnya orang yang semangat, lemahnya orang yang lemah, futurnya orang-orang yang futur. Apakah Allah sudah tahu? Sudah tahu. Apakah dicatat? Dicatat Lauhil Mahfuz. Kafirnya orang yang kafir, nifaknya orang yang munafik, apakah sudah dicatat? Sudah dicatat. Nah, wabillahi taufik. Berikutnya, kalau ada yang telah ditakdirkan dia kufur dan masuk neraka, siapa yang zalim? Siapa? Manusianya yang zalim. Allah tidak zalim. Nah, Allah tidak zalim. Kalau ada orang yang futur, siapa yang salah, yang zalim? Apakah Allah yang zalim karena mentakdirkan dia futur atau orang yang futur itu? Apa jawabannya? Manusia yang zalim. Allah tidak zalim sama sekali. Sama sekali. Allah Maha Adil. Allah Maha Rahmah. Nah. Jadi, inilah hakikat iman kepada apa? Takdir. Dan iman kepada takdir itu adalah pengagungan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau iman kepada takdir berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin yang Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah tidak menzalimi hambanya. Tetapi manusia itu yang zalamu anfusahum, menzalimi diri-diri mereka. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Poin pertama yang saya sampaikan, bahwa kalau kita ingin bertakwa kepada Allah, imanilah semua yang dikabarkan. Naam, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kemudian keyakinan yang benar ini, ya, iblis kan tidak suka. Ya. Manusia itu benar akidahnya. Iblis tidak suka manusia mengagungkan siapa? Allah. Maka dibisikilah manusia untuk mengingkari takdir dengan berbagai macam ragam dan jenisnya. Nah, hingga muncullah ya orang-orang yang mengingkari takdir yang mereka disebut dengan Al-Qadariyah. Al-Qadariyah yakni orang-orang yang mengingkari apa? Takdir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya minum ini dengan takdir ini. Dari tadi sudah ditaruh sini kok tidak minum-minum. Ya memang belum ditakdirkan minum sejak tadi. Ya. Baik. Antum tidak minum kan sekarang? Memang ditakdirkan tidak minum. Kalau antum minum, takdirnya berarti minum. Baik, ikhwan. Kita lanjut. Tarikh al-qaul bil qadar. Baik, kita akan lihat dulu di zaman Rasul alaihi salatu wasallam masih hidup. Kita lihat ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zaman wahyu turun. Siang malam, apakah Al-Qur'anul Karim atau sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga memang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman itu ya akidah Islam itu terjaga dan terus kokoh. Naam. Ketika ada namanya manusia, ya, sahabat juga manusia mendapatkan bisikan dari apa? Syayatin, sama saja. Ya.
Ketika ada hal-hal yang mereka tanyakan tentang takdir, langsung dipotong, diputus dengan iman. Datang wahyu, ya, datang penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam, dan para sahabat adalah generasi yang paling tunduk kepada nusus, nas-nas Alkitab was sunnah, sehingga terjaga. Naam. Wabillahi taufiq. Kita baca ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, ya, membimbing para sahabat untuk terus berada di atas akidah ini, akidah iman kepada apa? Takdir. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah fi sunanih. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan tentang hadis ini, hadisun gharibun hasanun sahih, demikian dikatakan oleh beliau. Nabi mengatakan, sinfani min ummati laisa lahuma fil islami nasibun, al-murji'atu wal qadariyatu. Nabi mengatakan sinfan, ada dua golongan, min ummati, di tengah umatku, laisa lahuma fil islami nasibun, mereka tidak punya bagian dari Islam. Al-murji'ah wal qadariyah, orang-orang murji'ah dan al-qadariyah. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah al-qadariyah, yaitu mereka yang mengingkari apa? Takdir. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan, betul. Di satu sisi Nabi menjelaskan tentang bagaimana iman kepada takdir seperti tadi, hakikat iman kepada takdir. Allah Subhanahu wa taala kataba al-maqadir kulla syai' qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Di samping Nabi menjelaskan tentang hakikat iman kepada takdir, ayat juga turun. Nabi juga memperingatkan, hati-hati. Orang yang mengingkari takdir, laisa lahu manasibun. Nah, tidak punya bagian dari Islam. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan pula dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan, Inna majusa hadhil ummah al-mukadzibuna bi aqdarillah. Naam, al-hadis. Sesungguhnya majusinya umat ini adalah al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan bi aqdarillah, takdir-takdir apa? Allah. Mendustakan, tidak mengimani. Nah, kenapa demikian, ikhwan? Majusi itu menetapkan ada khaliq lebih dari satu. Jadi yang menciptakan kebaikan itu ada penciptanya sendiri, itu majusi. Yang menciptakan kejelekan ada penciptanya sendiri. Jadi menetapkan pencipta yang lebih dari apa? Satu, itu majusi. Orang-orang majusi. Al-muslimun menetapkan tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Jadi diri kita ini Allah yang menciptakan.
Semua perbuatan kita, aktivitas kita juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki terjadi, tidak akan terjadi. Dan semua biqadarillah, dengan takdir Allah. Tapi kalau orang-orang qadariyah, mereka mengingkari takdir, mereka mengatakan segala sesuatu yang terjadi itu Allah tidak tahu sebelumnya. Allah tidak tahu. Allah baru tahu setelah itu terjadi. Itu pun manusia menciptakan amalannya sendiri. Di luar masyiahnya Allah. Ya subhanallah. Jadi sebelum kita duduk di sini itu Allah tidak tahu kita akan duduk di sini. Menurut mereka itu orang-orang apa? Qadariyah. A'udzubillah. Nah. Baik. Apa yang akan terjadi dari perbuatan kita Allah tidak tahu. Kan berlawanan sekali dengan akidah apa? Ahlus sunnah wal jamaah yang mengimani takdir Allah khairihi wa syarrihi. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, ya, itu akidah terjaga. Naam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam selalu mengingatkan para sahabat, ya, kalau ada sesuatu yang mungkin muncul dari pertanyaan, juga demikian, ya. Nabi alaihi salatu wassalam membimbing para sahabat di atas akidah sahihah, dan para sahabat adalah orang-orang yang wa yusallimu taslima, tunduk berserah diri. Nah, Rasulullah wafat, ya. Setelah itu masuk zaman al-khulafa ar-rasyidun, para sahabat. Pertentangan iblis kan tidak berhenti. Iblis terus membisiki. Di zaman para sahabat juga mereka satu dengan yang lain selalu dan saling mengingatkan akidah ini. Saya akan bacakan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, riwayat sebuah hadis, ya, tentang seorang tabi'in yang dalam hatinya ada sesuatu tentang takdir. Ya, jadi ada semacam apa namanya? Syak. Nah, masih bimbang seperti itu. Asbab mungkin baru masuk Islam atau mungkin namanya bisikan syaitan. Wa min dzalika, di antara contohnya bagaimana para sahabat itu terus melanjutkan perjuangan Rasul alaihi salatu wasallam dalam, ya, membentengi umat dari penyimpangan. Ma waqa'a libni ad-Dailami, apa yang terjadi pada Ibnu Dailami. Ibnu Dailami menceritakan, ataitu Ubay bin Ka'bin faqultu lahu waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar fahaddisni bi syai' la'alla Allah an yudhibahu min qalbi. Ibnu Dailami datang kepada Ubay bin Ka'ab, salah seorang qurra sahabat. Ubay bin Ka'ab. Saya datang kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian saya katakan kepada beliau, waqa'a fi nafsi, pada diriku ini ada sesuatu tentang takdir. Jadi ada syukuk, ragu-raguan atau apa tentang takdir. Fahadisni, tolong sampaikan kepadaku bisyai', dalil, ayat atau hadis. La'allallaha, na'am, sampaikan nasihat kepadaku. Semoga Allah menghilangkan apa yang ada dalam diriku berupa keraguan tadi. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya fulan, lau annallaha azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Seandainya Allah mengazab semua yang di langit, mengazab semua yang di bumi, kita yakin Allah tidak mungkin mengazab
Kecuali Allah tidak mungkin menzalimi mereka. Seandainya Allah mengazab ahlas samawati wal ard, maka ketahuilah Allah mengazab mereka dalam keadaan Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka yang zalim. Ingat itu. Demikian pula, walau rahimahum, seandainya Allah merahmati mereka itu semuanya, masuk ke surga semuanya, kanat rahmatu khairan lahum min a'malihim, ketahuilah rahmat Allah itu lebih baik daripada amalan mereka. Jadi bukan amalan dia yang memasukkan dia ke dalam apa? Surga. Tapi karena rahmat Allah. Nah, kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, walau anfaqta mithla Uhudin zahaban fi sabilillah, kalau kamu wahai Ibnu Dailami punya emas sebesar gunung Uhud, kamu infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan menerima amalan kamu hatta tu'mina bil qadar, sampai kamu iman kepada takdir. Kalau kamu ingin selamat ini. Abu Jahal masuk neraka, Abu Lahab masuk neraka. Allah tidak zalim. Tapi yang zalim siapa? Mereka, Abu Jahal, Abu Lahab. Allah sudah menakdirkan mereka sebagai ahlun nar dan Allah tidak menzalimi mereka. Nah, Abu Bakar di sorga, Umar di sorga, Utsman di sorga, Ali di sorga. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sorga. Nah, karena rahmat Allah Subhanahu. Baik. Kemudian kamu juga wajib yakin wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan kamu harus yakin bahwa apa yang menimpa kamu tidak mungkin akan luput, mesti akan menimpa kamu. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang tidak akan menimpamu tidak akan sampai kepadamu. Nah, walau mutta ala ghairi dzalika la dakhaltan nar, kalau kamu mati tidak punya keimanan kepada takdir, hati-hati kamu masuk neraka. Wah, langsung mulai ini hilang itu. Tapi tanya lagi, summa ataitu Abdullah bin Mas'ud, saya pun pergi kepada Ibnu Mas'ud dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ibnu Mas'ud, dalam diriku ada sesuatu tentang takdir. Hadisni bisyai', sampaikan kepadaku nasihat, barangkali dengan itu akan hilang yang ada dalam apa? Benakku. Ternyata jawabannya persis sama, subhanallah. Ibnu Mas'ud sama jawabannya. Tsumma ataitu Hudzaifah. Kemudian saya datang kepada Hudzaifah ibnu Yaman, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Faqala misla dzalik. Ternyata jawabannya sama. Tsumma ataitu Zaid bin Sabit. Kemudian saya terakhir tanya kepada Zaid bin Sabit. Apa jawaban Zaid bin Sabit? Fahaddatsani 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam misla dzalik. Kemudian Zaid bin Sabit mengucapkan ucapan yang sama tadi dengan ucapan Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah, namun dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata yang diucapkan tadi oleh semua sahabat adalah ucapan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada sesuatu keraguan tentang takdir, ingat ini. Ya. Seandainya Allah mengazab seseorang, Allah mengazabnya dan dia tidak zalim. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ya. Kalau ada orang yang dimasukkan dalam jannah, sungguh rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada amalan hamba. Ya. Dan kalau kita berinfak sebesar apapun infak, Allah tidak akan menerima kalau kita tidak beriman kepada apa? Takdir. Dan sampai kita meyakini apa yang Allah takdirkan kepada kita tidak akan mungkin luput. Dan apa yang luput dari kita tidak mungkin akan datang kepada kita. Abadan. Sembuh itu, ikhwan. Orang hidup kalau mengagungkan Allah itu bahagia, lapang dadanya. Nah, masih banyak, ikhwan, ya, riwayat-riwayat. Intinya,
setelah Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat muttafiqun, mereka terus bersepakat di atas akidah ini dan terus membentengi umat agar mengimani apa? Takdir. Baik. Namun ketetapan Allah memang tidak bisa berubah. Sudah takdir Allah akan muncul apa? Qadariyah. Karena syaitan terus menghembuskan hingga sampai pada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada nusus syariat. Ya. Mulailah muncul al-qaul bil qadar, mengingkari takdir itu muncul pertama kali ma'asyiral muslimin rahimakumullah di Basrah. Ini tarikh sejarah munculnya pemikiran ini adalah di Basrah pertama kali. Dan tokohnya adalah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Di akhir-akhir zamannya para sahabat. Dan sahabat yang terakhir wafat itu pada tahun 110. Itu sahabat yang paling terakhir wafat. Jadi di akhir-akhir zamannya sahabat ini muncul. Tentunya setelah wafatnya Umar bin Khattab, kemudian wafatnya Ali bin Abi Thalib, sudah muncul Rafidhah, Al-Khawarij, kemudian muncul Al-Qadariyah. Al-Qadariyah, yakni mereka yang mengingkari takdir. Dari mana berita ini atau apa dalilnya? Baik, antum bisa baca dalilnya di awal kitab Sahih Muslim. Di awal Kitabul Iman. Jadi ada kitab namanya Kitabul Iman, hadis yang pertama ini kisahnya. Baik, saya baca sedikit ikhwan. Ini kisah mengiringi hadis Jibril yang panjang. Yahya bin Ya'mar berkata, "Kana awwalu man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani." Orang yang pertama kali membawa pemikiran al-qadar, yakni mengingkari takdir, adalah di Basrah Ma'bad al-Juhani. Maka saya pun pergi ke Mekah bersama tabi'in yang lain, Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, untuk haji atau umrah. Sekaligus ingin mencari sahabat, barangkali bisa kita sampaikan ini problema. Maka kami pun bertemu dengan Abdullah bin Umar ibn Khattab. Sahabat-sahabat sudah wafat banyak, Umar sudah tidak ada, Abu Bakar, Utsman, Ali. Maka kami berdua bertemu dengan Abdullah bin Umar ibn Khattab. Keduanya atau beliau masuk ke masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Maka saya pun mengapit beliau. Saya berdua mengapit beliau. Kemudian kami pun bertanya, Aba Abdurrahman, innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Wahai Abu Abdurrahman, di tengah-tengah kita ada orang-orang yang mereka sesungguhnya membaca Al-Qur'anul Karim. Wa yataqaffaruna al-ilma. Tapi mereka dalam ilmu itu hulu dan seterusnya. Wa annahum yaz'umuna an la qadar, dan mereka meyakini, mengajarkan bahwa takdir itu tidak ada. Wa annal amra unuf, dan segala yang terjadi itu Allah tidak tahu sebelumnya. Ini luar biasa. Berarti sudah muncul ketika itu. Karena tadi bisikan-bisikan syaitan dibiarkan.
Jadi kalau ada bisikan setan, buang. Taib, sebagai contoh, ikhwan, kita kan mendengar hadis bayi yang ada di rahim. Ya. Kalau sudah 120 hari diutus apa? Malaikat. Nah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi yauman nutfah. Masing-masing kalian diciptakan di rahim ibu kalian 40 hari dalam bentuk apa? Nutfah. Air mani. Kemudian 40 hari dalam bentuk segumpal darah. Kemudian 40 hari dalam bentuk segumpal daging. Kemudian yursalu ilaihil malak. Diutus malaikat. Fayunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian ditetapkan arba'i kalimat. Rezekinya. Ajalnya. Amalannya. Dan dia akan menjadi orang yang sa'id, yang bahagia atau celaka. Bahkan surga nerakanya sudah ditakdirkan. Ini kan mungkin muncul bisikan. Loh, kok sudah ditetapkan surganya, nerakanya? Zalim Allah nanti. Nah ini. Syaitan ini. Langsung putus. Nah, Allah tidak zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Ini perkara gaib, akal kita itu tidak sampai. Ya. Kita hanya diperintahkan meyakini Allah itu Maha Adil. Kamu jangan memikirkan sesuatu yang akal kamu tidak capai, tidak mencapainya. Ya. Baik. Kewajiban kita mengimani Allah itu Maha Adil. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendolimi hambanya. Jadi kalau ada orang yang ditakdirkan masuk neraka, memang dia yang zalim. Selesai titik. Jadi kita betul-betul meyakini segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Nah, umurnya, rezekinya, ajalnya, amalannya, surganya, nerakanya. Nah, akal yang tidak sampai itu jangan dipaksa. Ya, kita meyakini apa yang sudah dikabarkan, selesai. Nah, ketika bisikan-bisikan itu diikuti, ya, itulah awal kemudian akhirnya mengingkari apa? Takdir. Akhirnya mengingkari takdir. Terjadi ini, Ma'bad al-Juhani. Dia baca Quran. Ya. Dia punya ilmu. Tetapi mengatakan tidak ada takdir. Dan segala sesuatu itu terjadi, Allah tidak tahu sebelumnya. A'udzubillah. Nah, begitu mendengar itu, sahabat Ibnu Umar marah, langsung mengatakan, idza laqita haula, kalau kalian ketemu mereka itu, akhbirhum, kabarkan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dari saya. Demi Allah, demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, kalau seandainya mereka ini orang-orang yang mengingkari takdir berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka qabilahullah, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman kepada apa? Takdir. Nah, kemudian dibacakan hadis Jibril yang panjang, ya, di mana disebutkan di situ diantaranya wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, tentang amalan-amalan yang kita lakukan itu, apakah memang sudah ditakdirkan dan sudah dicatat? Kata Nabi, iya. Nah terus ya Rasulullah, apakah kemudian kita tinggalkan amalan? Ternyata tidak. Tidak. Ya. I'malu. Beramalah kamu itu beramal. Jadi iman kepada takdir bukan kemudian meninggalkan amalan. Salah. Nah, sebagaimana kita yakin bahwa rezeki kita, makan, minum kita kan sudah ditakdirkan, ya atau tidak? Kita yakin, kita kan bekerja ke sawah, ke ladang, ya. Nah, keyakinan kita bahwa rezeki itu sudah Allah takdirkan, bukan maknanya kita kemudian duduk di rumah nunggu rezeki, kan tidak, kita beramal. Demikian pula takdir Allah, orang masuk surga dan seterusnya, itu tidak kemudian menjadikan sudahlah. Kalau memang Allah takdirkan surga, saya duduk saja, tidak usah beramal. Salah yang seperti itu. Nabi
memerintahkan kita untuk beramal. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah. Naam. Beramallah kamu karena Allah akan memudahkan apa yang telah Allah takdirkan untuk kalian. Dan ingat, Allah tidak menzalimi hambanya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang kalau beriman, bertakwa, beramal soleh, menempuh jalan-jalannya, mesti tidak mungkin tidak, Allah akan mudahkan jalannya menuju apa? Jannah. Itu pasti. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini barangkali sekelumit ya. Sekelumit dari pembahasan iman kepada takdir dan tarikh ya, munculnya orang-orang Qadariyah dan kenapa di zaman Nabi itu tidak terjadi karena ini. Kalau bisikan syaitan kan terus ada, tetapi terus diputus, dibimbing sehingga ketika Rasulullah wafat pun para sahabat semuanya selamat, bahkan mereka menjadi orang-orang yang terus berusaha membentengi umat. Seperti kisah Ibnu Dailami ketika datang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, dijawab dengan iman kepada takdir. Kepada Ibnu Mas'ud, dijawab dengan iman kepada takdir. Bertanya kepada Hudzaifah, dijawab dengan iman kepada takdir terus. Nah, ya subhanallah. Namun kemudian di akhir masa-masa zaman sahabat, bisikan syaitan itu diterima oleh sebagian manusia dan pengikutnya masih terus ada. Wallahu a'lam. Kayaknya waktu saya habis ini. Iya. Sampai jam berapa, Mas? Habis kan? Sampai sebelum maghrib. Iya, sekarang juga sebelum maghrib ini. Iya kan? Iya ini. Iya. Baik. Faedah hewan sedikit. Takdir itu bisa diketahui dengan dua hal. Hanya dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan wahyu. Dengan wahyu kita tahu apa yang Allah takdirkan. Turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab dan seterusnya. Abu Lahab masih hidup, kaum muslimin tahu dia bakal mati dalam keadaan apa? Kufur. Karena sudah ditetapkan dia ahlun nar. Dengan nas. Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Thalhah bin Ubaidillah fil jannah. Ini contoh nas. Mereka masih hidup tetapi semua sudah tahu apa yang Allah takdirkan atas mereka. Jadi dengan apa? Nas. Ada yang belum terjadi, contohnya Dajjal, fitnah al-Masih Dajjal. Kita mengimani itu sudah Allah takdirkan di Lauhil Mahfuz. Dan yang dikabarkan oleh Nabi adalah sebagian dari apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Nanti akan keluar Dajjal, di mana keluarnya, siapa pengikutnya, apa yang akan terjadi, fitnah apa yang akan dilakukan. Itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Dan ketika terjadi, persis seperti apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, kita tahu sesuatu itu ditakdirkan adalah dengan terjadinya apa yang ditakdirkan itu. Contoh, misalnya seminggu yang lalu ada pertanyaan, apakah daurah ngapak keempat telah Allah takdirkan terjadi? Seminggu yang lalu pertanyaannya. Bisa dijawab enggak? Enggak tahu kita. Allahu a'lam, enggak tahu. Bisa jadi batal, bisa jadi namanya kan. Ya. Kan enggak tahu, belum terjadi. Tapi kalau hari ini tanya, apakah daurah ngapak keempat sudah ditakdirkan terjadi dan ditulis di Lauhil Mahfuz, apa jawabannya? Iya. Yakin itu. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya ilmu Allah. Nah, ada orang belum punya istri, ditanya, kamu tahu enggak kamu Allah takdirkan kamu punya istri? Bisa jawab? Tidak bisa. Belum terjadi. Tapi begitu sudah punya istri, apakah kamu tahu Allah menakdirkan kamu punya istri? Jawabannya, iya. Sudah Allah takdirkan. Jangan malah jawab Allahu a'lam.
sudah ditakdirkan atau belum. Nah, ini harus diperbaiki imannya kepada apa? Takdir. Sudah terjadi. Nah, itu berarti sudah ditakdirkan. Nah, kemudian dari situ akan saya jawab satu pertanyaan. Afwan Ustadz, apakah benar doa itu bisa merubah takdir? Nah, apa yang ada di Lauhil Mahfuz tidak berubah ya. Tapi ingat bahwa apa yang Allah takdirkan itu juga Allah takdirkan dengan sebabnya. Allah takdirkan antum punya anak, itu takdirnya. Juga Allah takdirkan sebabnya. Apa? Nikah. Kan demikian. Baik. Sebabnya itu sudah ada. Bukan hanya akibatnya, sebabnya juga sudah Allah takdirkan. Nah, di antara sebab-sebab itu adalah doa. Jadi jangan antum, saya doa enggak ya. Enggak usah doa lah, semua sudah ditakdirkan. Salah. Antum doa, ya Allah. Doa apa saja. Antum doa agar masuk surga, itu doa. Antum minta agar diberi anak soleh, doa. Ya, minta agar diberi apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, karena segala sesuatu yang Allah takdirkan juga Allah takdirkan apa? Sebab-sebabnya, dan di antara sebab itu adalah apa? Doa. Ya. Nah, mau perang Badar ketika itu, perang Badar luar biasa perangnya, Pak. Ya. Musyrikin banyak jumlahnya. Nabi alaihi salatu wasallam melihat jumlah mereka banyak. Nabi beristighosah. Ya. Beliau angkat tangan beliau. Baik, pertanyaan. Sebelum terjadinya perang Badar, apakah sudah Allah takdirkan perang Badar? Ya, jelas, mungkin kita sudah tahu kan terjadi. Nah, menang atau tidak, kan demikian. Ya, kan? Masalah menang dan tidak, ya kan. Ya. Baik. Rasul pun tidak tahu kalau ternyata mau ketemu apa? Pasukan yang demikian besar. Di situ Nabi berdoa, beristighosah kepada Allah. Dan dengan sebab doa itu Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya adalah itu. Allah turunkan malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak. Nah, idzastaghisuna rabbakum fastajaba. Idzastaghisuna. Gimana ayatnya? إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Kami kabulkan doamu dan kami utus 1000 malaikat yang datang berbondong-bondong. Jadi doa adalah sebab. Antum berdoa, insya Allah itu menjadi sebab antum meraih apa yang Allah takdirkan. Nah, ini barangkali ikhwatil kiram rahimakumullah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.